فبأي آلاء ربكما تكذبان. Apakah kita ikut terjatuh ke dalam kesirikan jika kita memutuskan untuk tidak membeli rumah karena menuruti saran orang tua yang non-muslim yang meyakini bahwa posisi rumah tersebut tidak bagus dalam kepercayaannya, walaupun kita sendiri tidak meyakini apa yang orang tua kita yakini masalah posisi rumah tersebut? Posisi rumah? Orang tuanya menyarankan tidak bagus rumahnya dan jadi beli. Dia tidak meyakini keyakinannya seperti orang tuanya. Ya, jadi dia tidak beli rumah atas dasar saran orang tuanya. Tapi orang tuanya kenapa dia perintah itu? Atas dasar keyakinan yang tidak benar. Ya, jadi dia tidak membeli karena ikut kepada orang tua dengan keyakinan seperti itu tidak benar ya. Tidak benar. Ya harus dinasihati orang tuanya, itu nggak ada masalah di situ. Tapi jangan dia pergi beli sehingga dia ribut sama orang tuanya. Jelas ya? Tapi dia nasihati orang tuanya bahwa itu adalah hal yang tidak ada masalah. Ya. Terus dia beritahu orang tuanya bahwa kita beli saja, walaupun posisinya seperti itu, supaya sekalian sembuh ya. Tapi dia beritahu dengan cara yang bagus dan benar. Ya. Dia terangkan bahwa itu apa-apa yang disebutkan itu, kalau memang tidak ada hubungannya, ini juga harus saya perbaiki ya kaidahnya. Jangan sampai salah paham juga. Ada kadang orang tua itu dia tidak mau beli di mana di sudut biasanya. Karena sudut itu terbukti paling banyak masalah. Dia sudah kena dari kanan, kena dari kiri juga. Ya kan? Makanya dia tidak suka sebagian orang. Kalau dasar itu wajar dalam kehidupan lumrah. Jangan ini keyakinan orang tua ini sembarangan saja. Itu kan sudut biasa begitu. Wajar dalam hidup. Jelas ya? Jadi begini kaidahnya sebenarnya. Yang masuk di dalam khurafat itu, kalau ada keyakinan-keyakinan yang tidak ada asal usulnya. Dan kadang masuk ke dalam kesyirikan. Masuk ke dalam kesyirikan kalau ada dua perkara. Yang pertama, hal tersebut tidak ada tuntunannya di dalam syariat keyakinan itu. Terus yang kedua, tidak ada hubungannya sebab akibat. Tidak ada hubungan sebab akibatnya. Jelas ya? Usir jin, pakai bawang putih, bawang merah. Apa hubungannya? Hah? Apa hubungannya? Jelas ya? Memang jin itu tidak makan bawang. Kayak pernah hidup dengan jin saya. Nah, ini kan meyakini sesuatu yang tidak ada hubungan sebab akibatnya. Baik. Tapi kalau ada hubungan sebab akibatnya, dan itu nampak secara qadari. Misalnya ini ya. Ini meja ini. Ya, meja ini pakai paku. Paku itu dipukul pakai palu. Ya, saya masukkan paku, pukul pakai palu. Jangan antum tanya apa dalilnya paku ini bisa masuk. Ini antum terima atau tidak? Paku ini masuk karena dipukul palu. Kenapa antum terima? Hubungan sebab akibatnya jelas. Karena dipukul masuk pakunya, kan begitu. Semua orang paham itu. Nah kalau seperti ini kejadiannya itu nggak apa-apa, ada hubungan sebab akibatnya. Tapi kalau tidak ada hubungan sebab akibatnya, terus tidak ada pendalilannya secara syariat, lalu hal tersebut dianggap sebagai sebab terjadinya begini, sebab begini dan begini, maka itu dihitung syirik asghar namanya, syirik kecil. Karena dia membuat sebuah sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah. Tidak disyariatkan secara syar'i dan tidak disyariatkan secara qadar, secara penciptaan. Berarti dia ingin menandingi Allah dalam membuat sebab. Itu dikatakan syirik namanya. Menandingi Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah, itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Itu sudut pemahamannya. Jadi lihat ya, kalau kejadian-kejadian yang disebutkan ada makna itu, maka itu masuknya dihitung kepada kesyirikan. Itu tidak boleh diikuti orang tua di situ. Kalau pun dia tidak masuk kesyirikan, cuma cerita-cerita, tidak ada asal-usulnya, itu disebut khurafat namanya. Cerita-cerita yang tidak ada sumbernya. Ya tidak usah didengarkan. Baik.
Sisa bagaimana, ini yang paling penting ya, kita tahu kadang hukum-hukum. Tapi pada orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, kadang karena terlalu awam, tidak belajar, ya kadang mereka hal yang sangat sepele pun kadang mereka tidak paham. Maka kita perlu mengajarinya dengan cara yang baik, memahamkannya dengan hal yang menyebabkan hilang dari kerancuan yang selama ini dia pahami. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam.